Banyak yang tahu WannaCry bikin lumpuh ratusan negara, tapi jarang yang paham seberapa mengerikan anatomi teknis dari monster ini. Kalau lo mikir ini cuma virus biasa yang numpang lewat, lo salah besar. Hari ini, kita bedah jeroan asli dari ransomware WannaCry. Pertama, dari fondasi bangunannya. WannaCry bukan skrip ecek-ecek hasil salin tempel anak sekolahan. Kode utamanya ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++ dan dikompilasi menggunakan Microsoft Visual Studio. Pemilihan C++ ini bukan tanpa alasan. Bahasa ini ngasih akses tingkat rendah ke sistem lo, bikin eksekusi malware berjalan super cepat, stabil, dan bisa langsung mencekik core terdalam dari sistem operasi Windows tanpa banyak jejak di awal. Kedua, cara dia masuk rumah lo. Normalnya, ransomware butuh kebodohan manusia kayak ngeklik link phishing atau install software bajakan. Tapi WannaCry adalah kombinasi antara ransomware dan worm. Lewat exploit Eternal Blue, dia menargetkan celah protokol SMBV1 atau Server Message Block versi 1. Artinya, dia bergerak secara otonom di dalam jaringan. Kalau satu PC di jaringan kantor atau Wi-Fi cafe lo terinfeksi, WannaCry bakal otomatis loncat dan menyusup ke laptop lo yang lagi diam tanpa lo harus nyentuh keyboard sama sekali. Dia meretas secara diam-diam melalui port 445 yang terbuka. Ketiga, eksekusinya. Ini adalah bagian paling mematikan, enkripsi. Begitu masuk, droppernya langsung mengekstrak program enkripsi rahasia dan mulai mencari ratusan jenis ekstensi file penting lo. Dokumen, database, arsip proyek, foto semua disapu bersih. WannaCry menggunakan enkripsi ganda tingkat dewa. Pertama, dia pakai algoritma AES 128CBC buat ngunci file lo. Kunci AES ini super acak dan mustahil ditebak. Lalu, biar lo nggak bisa nemuin kunci AES itu di memori laptop lo, kunci tersebut dibungkus dan dikunci lagi menggunakan kriptografi asimetris RSA 2048. Biar lo paham seberapa gilanya ini. Buat ngejebol kunci RSA 2048 pakai superkomputer tercepat di bumi saat ini, lo butuh waktu jutaan tahun. Jadi, ketika nama file lo udah berubah ada embel-embel, WNCRY, di belakangnya, secara matematis game over. Gak ada hacker atau ahli IT manapun yang bisa ngebuka file itu tanpa kunci private milik si penyerang. Keempat, panggung eksekusi akhirnya. WannaCry memunculkan interface jendela berwarna merah terang yang ikonik bernama WannaDescriptor. Di situ ada hitung mundur atau timer yang dirancang khusus buat nyerang psikologis korban. Panik, takut, terdesak. Mereka minta tebusan mulai dari $300, yang bakal naik jadi $600 kalau lo telat bayar, dan ditransaksikan wajib menggunakan Bitcoin agar pelacakan aliran dana oleh polisi jadi jalan buntu. Jadi, setelah lo dengar struktur dan anatomi mesin pembunuh digital ini, coba cek lagi sistem lo. Yakin pertahanan lo udah cukup kuat buat nahan serangan yang bahkan gak butuh izin lo buat masuk?